Di sebuah acara majelis di salah satu musala ternama, tiba-tiba datang seorang lelaki sepuh-sepuh kumal ke dalam majelis tersebut. Namun bukannya disambut dengan baik. Kakek itu justru dihalau dan ditendang dari situ. Dia diusir dengan sangat kasar. Namun saat keributan memuncak, pembawa acara menghampiri. Saat melihat rupa sang kakek, dia terkejut dan sangat murka. Mengapa pembawa acara itu sampai terkejut dan murka? Siapakah kakek itu sebenarnya? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Langit siang itu mendung, awan menggantung berat seakan menahan tangis. Udara lembab, gerah, namun ada keheningan agung yang menyelimuti halaman luas Masjid Raya Al-Makmur. Hening yang bukan berarti sepi, karena justru tempat itu dipenuhi oleh manusia dari segala penjuru. Ramai tapi khidmat. Mobil-mobil mewah berjajar rapi, dari sedan hitam legam sampai SUV berlapis krom, menyilaukan mata siapapun yang memandang. Para tamu berdatangan dalam busana terbaik mereka. Gamis putih bersih yang masih terlipat rapi, sorban wangi kasturi, sepatu mengilap yang baru keluar dari toko barangkali. Bahkan ada yang mengenakan jas Arab, jubah wol mahal, dengan bordiran keemasan di bagian kerah. Mereka datang bukan hanya untuk pengetahuan, tapi juga untuk menjadi bagian dari sebuah peristiwa langka. Majelis pengetahuan yang akan dihadiri oleh seorang ulama besar, tokoh spiri sepuhel, yang sudah seperti legenda hidup, Gus Kiai Ibrahim Al-Kindi. Bukan Hasan Al-Basri dari masa tabi'in, tetapi ulama kontemporer yang namanya tetap menggema seperti nyanyian zaman. Ia tak punya media sosial, tak pernah tampil di televisi, bahkan fotonya pun sulit ditemukan di internet. Namun kepengetahuanannya, ketawaduannya, dan kisah-kisah tentangnya tersebar dari mimbar ke mimbar, dari kitab ke kitab. Beliau akan datang diam-diam, suara petugas menggema dari pengeras suara musala. Tidak pakai iring-iringan, beliau tidak suka disambut berlebihan jamaah makin rapat. Barisan saf sudah penuh bahkan sebelum azan zuhur berkumandang. Banyak yang membawa kitab catatan, pena, rekaman suara, dan air mata harapan. Mereka ingin melihat, ingin mendengar, ingin mendapatkan meski hanya setetes pengetahuan dari samudra hikmah Gus Ulama Hasan. Tapi, di tengah kemegahan itu, ketika perhatian semua orang tertuju ke arah pintu utama, seorang lelaki sepuh tiba-tiba melangkah masuk dari sisi samping musala. Tidak ada yang melihat kedatangannya, tidak ada karpet merah, tidak ada sambutan. Pakaiannya kusam dan kusut. Jubahnya seperti telah lama tidak dicuci, warnanya pudar, robek di bagian siku. Sandalnya bolong dan kaki sepuhnya tampak letih. Rambutnya memutih acak-acakan, janggutnya tumbuh tak beraturan. Wajahnya rupa yang damai. Tapi bukan damai yang kosong, melainkan damai yang seperti menyimpan ribuan badai di belakangnya. Matanya dalam, terlalu dalam untuk diabaikan, seolah ia melihat jauh ke dasar hati setiap orang yang ia pandang. Ia berjalan pelan, tanpa suara, tanpa menyentuh siapapun. Langkahnya tidak tergesa, tapi penuh arah. Ia duduk di barisan kedua dari depan. Beberapa jemaah yang duduk di sekitarnya mulai gelisah. Seorang pemuda berbisik dengan nada risih. "Gelandangan, kok bisa duduk di depan?" Temannya menutup hidung, bergumam pelan, "Bau, astagfirullah, harusnya di luar aja." Beberapa petugas memperhatikan. 2 orang segera bergerak, mengenakan batik resmi dan name tag di dada. Wajah mereka menyiratkan senyum palsu yang menyimpan ketidaksenangan. Salah satu petugas menunduk sedikit, mencoba bersikap ramah tapi nadanya menggurui. "Pak, mohon maaf, ini tempat untuk undangan. Mungkin Bapak bisa duduk di belakang. Di area umum, orang sepuh itu hanya menatapnya dengan mata tenang. Saya ingin duduk di depan, agar bisa mendengar jelas suaranya lembut, nyaris seperti bisikan." Panitia lainnya, yang berdiri sedikit di belakang, mulai kehilangan kesabaran. "Pak, ini bukan tempat sembarangan. Jangan bikin repot. Kalau tidak punya undangan, silakan keluar." Orang sepuh itu tidak melawan,
tidak membantah, tapi juga tidak bergerak. Ia hanya berdiri, tetap diam. Maka, tanpa aba-aba, tangan petugas yang garang menarik lengan baju kumal itu. Tubuh sepuh itu oleng, hampir terjatuh. Namun tak seorang pun beranjak membantu. Ia dituntun paksa ke belakang, dibentak dengan nada suara yang lebih keras. Majelis ini untuk orang yang sopan dan tahu aturan. Beberapa hadirin mengangguk pelan, merasa petugas melakukan hal yang benar. Tapi sebagian lain menunduk, menahan gelisah. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani menegur. Kamera ponsel mulai merekam diam-diam. Dunia digital haus akan drama. Dan mereka merasakan ada sesuatu yang besar tengah terjadi. Lelaki sepuh itu nyaris mencapai pintu keluar. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak murka. Ia tidak menatap siapapun dengan dendam. Justru matanya masih lembut, seolah menatap dengan kasih kepada siapapun yang mendorongnya. Lalu tiba-tiba, "Berhenti! Cukup!" Suara itu meledak seperti petir dari atas mimbar. Semua kepala menoleh. Di atas mimbar, seorang ustadz muda berdiri dengan mata membelalak murka. Namanya Ustadz Rafiq, lulusan Timur Tengah, dikenal sebagai dai cerdas dan penuh tata krama. Wajahnya merah padam menahan gejolak emosi. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian mengusir orang sepuh itu?" Salah satu petugas mencoba menjawab. "Ustadz, beliau mengganggu. Tempat depan untuk siapa? Untuk mereka yang berbusana mahal? Untuk mereka yang wangi kasturi dan memakai jam tangan jutaan rupiah? Majelis ini untuk siapa, wahai petugas? Untuk orang-orang pilihan kalian?" Suara Ustadz Rafiq mulai bergetar. "Kalian tahu siapa beliau?" Ia menunjuk ke arah lelaki sepuh yang kini berdiri di ambang pintu. Semua terdiam, hening. Beberapa hadirin menahan napas. Panitia menoleh bingung. Ustadz Rafiq turun dari mimbar. Ia berjalan cepat menghampiri lelaki sepuh itu, lalu berlutut di hadapannya, mencium tangannya, dan berkata dengan suara lirih tapi jelas, "Inilah beliau. Inilah Gus Kyai Ibrahim Al-Kindi yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian usir tadi." Seketika, musala menjadi bisu. Waktu seolah berhenti. Wajah rupa yang tadi angkuh berubah pucat. Kamera-kamera yang merekam kini gemetar. Panitia terdiam, tertunduk, lalu satu persatu mulai menangis. Para jemaah mulai meneteskan air mata. Ada yang menutup rupa, ada yang langsung sujud. Ada pula yang memeluk sesama, merasa malu dan bersalah. Gus Kyai Ibrahim tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya memeluk Ustadz Rafiq pelan, lalu kembali duduk di tempat semula. Barisan kedua, bukan di kursi VIP, bukan di atas mimbar. Ia hanya duduk seperti murid, bukan seperti guru. Pembawa acara, Ustadz Rafiq, dengan rupa yang masih membara oleh emosi dan mata yang berlinang air mata, perlahan-lahan turun dari mimbar. Tangannya gemetar, suaranya bergetar saat ia berkata lirih, "Maafkan kami, Gus. Ampuni kebodohan kami." Tanpa rasa malu sedikit pun, tanpa menunggu izin, Ustadz Rafiq berlutut di hadapan lelaki sepuh itu. Ia meraih tangan lelaki tersebut dengan kedua tangannya, lalu mencium tangan itu dengan penuh penghormatan. Air matanya mengalir tanpa henti, menetes di pipi yang mulai basah. Di seluruh musala, suasana berubah drastis. Para petugas yang tadi dengan arogan mendorong dan mengusir sang lelaki, kini tak kuasa menahan tangis. Mereka pun berlutut dan bersimpuh di lantai. Kepala tertunduk dalam penyesalan yang mendalam. Wajah rupa penuh angkuh yang tadi memenuhi ruangan kini berubah menjadi rupa-rupa tertunduk penuh malu dan hina. Di antara mereka, suara isak tangis perlahan memenuhi ruang suci itu. Ada yang memeluk sesama, ada pula yang hanya bisa terdiam, memandangi lantai seolah menyesali setiap tindakan mereka. Lelaki kumal yang menjadi pusat perhatian itu kini berdiri tegak. Ia adalah Gus Kyai Ibrahim Al-Kindi, ulama besar yang selama ini dikenal sebagai pribadi penuh ketawaduan dan kebijaksanaan yang dalam. Namun bukan hanya kebijaksanaan, tapi kerendahan hatinya yang nyata. Dia menatap satu persatu hadirin yang memandangnya dengan berbagai rasa. Antara heran, malu, hormat, dan takjub. Ia tidak murka, tidak membentak siapapun.
Sebaliknya, sebuah senyum kecil tersungging di bibirnya yang kering dan berkerut. Senyum yang penuh kasih dan pengampunan. Dengan langkah yang tenang, perlahan Gus Kyai Ibrahim melangkah menuju mimbar. Sorot matanya yang teduh namun tajam menusuk ke dalam hati setiap orang yang menyaksikan. Keheningan kembali mengisi ruang musala, lebih dalam dan lebih berat dari sebelumnya. Gus Kyai Ibrahim berdiri di atas mimbar, membiarkan suasana hening menggantung begitu lama seolah memberi ruang bagi setiap jiwa yang hadir untuk merenung. Lalu, dengan suara lembut tapi penuh ketegasan, ia mulai berbicara. Hari ini, saya tidak datang untuk mengajarkan pengetahuan fikih. Saya tidak datang untuk membaca ayat-ayat hukum atau menjelaskan kaidah-kaidah agama yang kalian nanti-nantikan. Suara beliau tertahan sejenak, lalu dilanjutkan dengan pelan namun menggema. Tapi saya datang membawa satu pembelajaran yang jauh lebih penting. Pembelajaran tentang tata krama tangis mulai pecah di beberapa sudut ruangan. Ada yang menutupi rupa, ada yang menunduk, dan ada yang terisak lirih tanpa mampu berkata sepatah kata. Gus Kyai Ibrahim melanjutkan, ilmu bisa kalian pelajari dari kitab, dari guru, dari mimbar-mimbar tinggi yang megah. Tapi tata krama itu bukan sebuah pengetahuan yang bisa diraih dengan mempelajari kitab atau hafalan. Adab hanya bisa datang dari hati yang benar-benar takut kepada Allah. Dari hati yang tunduk dan merendah di hadapannya dan saudara-saudaranya. Ia menatap dengan penuh kasih kepada petugas yang masih menangis, terseduh-seduh di bawah mimbar. Apa gunanya kalian memakai jubah yang harum, sorban yang rapi, dan sepatu yang mengkilap? Jika di dalam hati kalian penuh dengan keangkuhan dan angkuh terhadap saudara kalian sendiri. Gus Kyai Ibrahim berhenti sejenak. Lalu suara beliau menjadi lebih lembut dan penuh harap. Saya datang dengan penampilan begini, kumal dan bersahaja, bukan untuk menguji kalian. Tapi Allah lah yang menguji siapa yang benar-benar berpengetahuan dan siapa yang hanya ingin dipuji dan dihormati manusia. Dia menundukkan kepala, dan dengan suara penuh keikhlasan ia menambahkan, semoga Allah mengampuni kita semua yang pernah menilai manusia dari penampilan luar semata. Semoga Dia menanamkan dalam hati kita semua rasa kasih, hormat, dan rendah hati yang tulus. Majelis itu berubah menjadi sebuah pembelajaran hidup yang tidak pernah bisa terlupakan oleh siapapun yang hadir. Mereka tidak pulang dengan dada tegak penuh kebanggaan, melainkan dengan hati yang tertunduk dan penuh perenungan. Hari itu mereka tertampar oleh pembelajaran yang tidak ada dalam kitab apapun, tentang bagaimana menjadi manusia yang benar-benar mulia, bukan dari busana atau gelar, tetapi dari tata krama dan kerendahan hati. Setelah majelis selesai, beberapa jemaah mendekati Gus Kyai Ibrahim dengan mata berkaca-kaca, meminta doa dan nasihat. Gus Ibrahim tersenyum, mengusap bahu mereka satu persatu, dan berkata dengan suara lembut, jadilah cahaya, bukan bara api. Jadilah embun, bukan badai. Dan ingatlah selalu, hakikat pengetahuan adalah membimbing hati menuju kasih dan tata krama, bukan mengangkat diri di atas orang lain. Ketika malam turun, Gus Kyai Ibrahim menghilang seperti kabut pagi. Namun, gema kata-katanya tetap bergema di setiap sudut Masjid Raya Al-Makmur dan di hati setiap insan yang mendengar. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pembelajaran mendalam tentang hakikat pengetahuan dan nilai tata krama yang harus menyertainya. Dalam dunia yang seringkali menilai seseorang dari penampilan luar, busana mahal dan status sosial, Gus Kyai Ibrahim Al-Kindi tampil sebagai cermin nyata bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari hal-hal duniawi. Penampilan bersahaja dan kumal beliau justru menggambarkan kerendahan hati yang hakiki, yang menjadi syarat utama dalam menuntut pengetahuan dan menjalani kehidupan sebagai insan yang bertakwa. Sikap rendah hati ini menjadi kekuatan utama yang mengangkat seseorang lebih tinggi dari sekadar simbol duniawi yang fana. Amanah yang dapat diambil dari kisah ini adalah pentingnya menjaga tata krama dalam setiap interaksi, terutama dalam lingkungan yang mengaku sebagai tempat pengetahuan dan ibadah. Sikap angkuh dan memilih-milih yang sering muncul karena ego dan status justru menodai makna pengetahuan itu sendiri.
menolak dan mengusir seseorang yang ingin belajar hanya karena penampilannya merupakan bentuk ketidakadilan dan kedangkalan hati. Sebaliknya, kita harus senantiasa membuka hati dan menyambut dengan penuh hormat setiap insan yang datang dengan niat tulus. Karena pengetahuan yang sejati adalah anugerah Allah yang harus disyukuri dan dibagikan tanpa diskriminasi. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kisah ini mencakup kerendahan hati, rasa hormat tanpa memandang status, keikhlasan dalam belajar dan mengajar, serta ketulusan dalam bergaul antar sesama. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa pengetahuan tanpa disertai tata krama justru berbahaya, karena bisa melahirkan keangkuhan dan memperkeruh hubungan antar manusia. Hanya dengan hati yang benar-benar takut kepada Allah, penuh kasih dan rendah hati, seseorang bisa menjadi pribadi mulia yang menginspirasi dan memberi manfaat luas. Gus Kayai Ibrahim menjadi teladan hidup yang mengutamakan tata krama di atas segala bentuk penghormatan duniawi. Pelajaran berharga lain yang bisa diambil adalah pentingnya introspeksi dan kesadaran diri, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi pengatur dan petugas acara keagamaan. Mereka harus memahami bahwa posisi dan peran mereka bukan untuk menilai dan memutuskan siapa yang layak atau tidak, melainkan untuk melayani dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang. Sikap arogan dan diskriminatif hanya akan menimbulkan luka dan menjauhkan mereka dari ridha Allah. Sebaliknya, membangun suasana yang inklusif dan penuh penghormatan akan menciptakan majelis pengetahuan yang benar-benar berkah dan bermakna. Kesimpulannya, kisah ini menjadi pengingat kuat bahwa kemuliaan sejati bukan berasal dari kemegahan fisik atau status sosial, tetapi dari hati yang tunduk, penuh kasih sayang, dan senantiasa menjaga tata krama. Ilmu yang benar adalah pengetahuan yang membimbing hati menuju penghambaan yang ikhlas dan pergaulan yang santun. Oleh karena itu, mari kita semua belajar untuk tidak menilai orang dari penampilannya, menjaga tata krama dalam setiap perbuatan, serta berusaha menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh kasih, agar pengetahuan yang kita raih membawa manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi sesama dan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Semoga Allah menuntun kita semua di jalan yang lurus dan membukakan hati untuk selalu menerima kebenaran dengan lapang dada.